Ya, salam Just Talk. Kita kembali lagi dengan satu match yang ya seru. Nah, seru sih enggak, tapi banyak yang bisa dibahas. Tapi sebelum kesana, gue ingin mengucapkan selamat Lebaran kepada teman-teman yang beragama Islam. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa ini memberikan makna yang penting atau besar terhadap kehidupan kalian semuanya. Dan sukses selalu and stay safe. Itu pentingnya, jaga prokes dimanapun kalian berada. Tapi sebelum gue ke match, tadi Atletico menang 2-1, artinya sekarang unggul 4 poin dari Barcelona. Dan kalau Madrid menang, unggul 2 poin, sisa 2 match. Sebelumnya gue udah prediksi ATM ini pasti turun, dan terbukti dari 11 poin sekarang tinggal sempat 2 poin kan. Cuman kalau ATM juara, ini benar-benar katroknya Barca sama Madrid ini. Berkali-kali mereka dapat peluang untuk mendekati, they fail, gagal total. Jadi ya 2 match itu anything can happen. Semua bisa dia. Kalau kita lihat tadi Atletico itu nggak menang ball possession. Pada saat mereka tidak menang ball possession, mereka lebih leluasa. Nah, ntar ketemu dua laga di mana ketemu tim yang bermain lebih bertahan, di situ mereka kesulitan. Kalau ATM nggak juara, gue nggak tahu lagi dah. Kalau masih unggul, let's say Real Madrid menang, selisih 2 poin, masih ada 2 match. Ibarat itu pun dua-dua Madrid harus menang. I mean, kalau lu punya mental juara, you do everything to win the game. Jadi kalau ATM masih nggak jadi juara, nggak tahu lagi dah. But anyway, kita ke match tadi. Jelas di preview gue sudah bilang ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat untuk Arsenal, karena ya mereka ketemu tim yang dalam performa meningkat. Di Champions League permainannya very efisien, tidak selalu efektif tapi sangat efisien, selalu menciptakan banyak peluang. Ketemu tim yang lagi ups and down, kadang bagus kadang jelek, lebih baik jeleknya daripada bagusnya. Di babak pertama, awal-awal Chelsea sudah menguasai bola, ya karena mereka kualitasnya memang lebih bagus. Cuman begonya Arteta ini, Chelsea ngepres itu dengan 6 orang, sehingga berkali-kali Arsenal sulit keluar. Pada saat mereka keluar, kan sudah tidak begitu banyak lagi pemain di depannya. Harusnya mereka langsung bermain direct, mengambil risiko, let's say 3 lawan 3, 4 lawan 4. Ini enggak, masih pangpung kiri kanan ke belakang, kiri kanan, sehingga 4-5 pemain Chelsea yang ketinggalan tadi berkat membangun serangan itu bisa kembali lagi. Makanya nyaris nggak dapat peluang. Walaupun gol yang terjadi itu berkat pressure juga, sampai Jorginho bikin kesalahan. Tapi setelah itu pressure-nya nggak ada fungsinya, karena bedanya Chelsea ngepres dengan 6 orang, Arsenal ngepres dengan 4 orang, sehingga dengan gampangnya keluar, kecuali kesalahan Jorginho tadi. Itu doang. Tapi di sisi lain, jadi Arsenal setelah 1-0 itu parkir bis sampai ke menit 66 kalau nggak salah, pada saat Bellerin diganti. Ya, 66. Pada saat Bellerin masuk, baru mereka berusaha untuk bermain oportunis. Jadi nggak bangun serangan dari belakang, lebih ke long ball. Beberapa kali dapat, mulai dari menit 66 lah, dapat beberapa kali peluang untuk melakukan serangan. Walaupun nggak ada yang berarti juga, tapi at least lebih menyerang daripada menit 45 sampai 66 itu benar-benar parkir bis. Yang gue nggak habis pikir adalah, kan gue bilang Arteta ini mau bermain kayak Barcelona, bangun serangan dari belakang. Tapi lo harus lihat kualitas pemain lo dong. Tadi itu di babak pertama, Saka dilewatin di area penalti,
mari bikin kesalahan. 2 peluang besar untuk Chelsea, nggak jadi gol. Di babak pertama dapat 3 peluang, babak kedua nggak banyak peluang juga. Zuma heading kena mistar, habis itu si siapa Giroud mistar, terus kalau nggak salah menit 90-an juga kena lagi kalau nggak salah, lupa gue. Tapi intinya nggak dapat banyak peluang. Kenapa? Karena Arsenal parkir bis. Akhirnya Tuchel memasukkan Odoi untuk Gilmour. Oke, masih masuk akal karena Odoi punya skill individu. Oke, Gilmour dan Jorginho kan lebih ke DM ya. Terus Giroud menit 65 masuk untuk Kai Havertz, masuk akal. Nah, itu kan harus ada yang supply. Nah, yang supply siapa? Chilwell nggak kelihatan, Mason Mount nggak kelihatan, James passingnya kemana-mana nggak jelas. Yang bisa satu-satunya adalah memberi yang punya skill passing bagus itu Hakim Ziyech. Dia baru masuk di menit 78, which is 12 menit doang. 12 menit tambah 6 menit, 18 menit. Itu pun dia sudah memberikan 3 crossing yang akurat. Sampai Bellerin cedera, crossing yang ke Odoi kalau nggak salah di intercept sama Bellerin, tapi dia terlalu stretch, kayaknya ototnya ketarik, harus keluar. Ini juga karena Ziyech. Nah, Ziyech dimasukin menit 78 menghasilkan 3-4 passing crossing yang berbahaya. Pulisic yang diharapkan untuk skill itu nggak kelihatan juga. Ini kan bukan pertama kali Chelsea ketemu parkir bis. Orang bilang ya parkir bis. Parah, ini one way traffic. Parah mainnya Arsenal. Tapi mau nggak mau, nggak ada pilihan juga. Karena mereka berusaha ngepres lewat juga. Akhirnya ke belakang, di passing kiri kanan, mundur-mundur juga semua. Kualitas memang tidak memadai untuk bisa mengalahkan Chelsea ini. Cuma di sisi lain, Chelsea nggak cetak banyak peluang juga, peluang besar ya. Kalau menurut datanya Opta di sini, ntar gue cek dulu. 19 shots, Arsenal 5. Tapi on target itu cuma 5. Dan berapa kali bisa ditangkap oleh si Leno. Arsenal 2 on target. Block shots 5, Arsenal 2. Shot of target 9. Oke. Dan berapa kali memang bolanya ke atas nggak jelas. Big chance menurut data ini ya. Chelsea 0, Arsenal 1. Jadi nggak banyak peluang besar juga. Nah, ini kalau gue bilang, lu mau bermain lawan tim parkir bis, harusnya si Tuchel lebih cepat masukin Giroud sama Ziyech. Ya udah, main oportunis saja, toh mereka parkir bis. Nah, ini yang jadi masalah dengan Chelsea pada saat ketemu tim parkir bis. Dan ini bukan pertama kali loh. Dalam beberapa match terakhir kan Chelsea juga seri-seri lawan tim yang bertahan. Nah, ini menjadi PR buat Tuchel untuk bisa menerapkan lebih lebih set play, mungkin dilatih antar pergerakan pemain, tarik ruang, buka ruang, atau skill individu. Karena sekarang tim-tim yang di luar Big Six lah, mungkin di luar MU, Liverpool sama City lah, 16 tim lainnya itu cenderung bertahan. Kalau nggak bisa dicarikan solusi, ya bisa jadi Chelsea akan sering kehilangan angka lawan tim-tim yang di papan bawah itu. Jadi ya, gue bilang juga salah Chelsea. Lu kebobolan 1, tapi lu nggak cetak gol sama sekali. Dan harusnya dengan ball possession di babak pertama itu 15 menit itu sempat 80-20 ball possessionnya. Total 68 banding 32, 68 Chelsea, 32 Arsenal. Tapi sampai menit 66 lah, 15 menit pertama kira-kira lah sekitar itu atau 15-20 menit pertama itu 80-20 ball possession. Tapi ya ball possessionnya kalian lihat sendiri, cuman passing nggak jelas juga. Nah, ini yang repot kalau ketemu tim lawan parkir bis, lu nggak punya kreativitas. Dan satu juga orang yang bisa melakukan
crossing yang akurat. Di Chelsea itu praktis gue lihat cuman Hakim Ziyech. Kalau Chilwell, Reece James lebih crossing ke kerumunan. Beruntung ada Zuma atau siapa yang kuat dengan heading lah. Kalau nggak kuat dengan heading nggak dapat peluang besar juga kayak tadi. Jadi apakah ini bukan ugly win tapi very ugly win? Nggak ada yang gue rasa fans Arsenal nggak perlu bangga juga dengan kemenangan ini. Tapi at least peluang untuk European League masih sedikit terbuka. Apalagi Champions League, apalagi kalau Liverpool besok menang lawan MU, mereka kurang 1 match, itu selisihnya cuma 2 poin lawan Chelsea. Jadi Chelsea pun nggak bisa leha-leha santai menuju ke akhir musim. 2 match itu mereka harus menang. Kalau enggak, wah bahaya juga. Masih ketemu Leicester kalau nggak salah ya. Masih ketemu Leicester sama Spurs, nggak tahu lah. Tapi intinya menjelang ke akhir musim yang seru ya, yang siapa yang lolos ke Champions League. Karena West Ham sama Leicester masih punya peluang 4 tim ya. Chelsea ya 4 tim untuk 2 tempat. Kita lihat lagi. Oke, thanks for watching.